Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Sahabat Alfida TV, kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Desain, Dialog Santai dan Interaktif dalam episode Tokoh Inspiratif Milenial. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif, yang menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh, serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada kaum milenial. Bersama saya telah hadir tokoh inspiratif milenial, yaitu Mas Ustadz kali ya. Mas Ustadz kita dengan abinya, dengan Ustadz Jamal. Dan ini perlu kita gali secara maksimal nih teman-teman Alfida TV. Karena saya yakin bahwa apa yang akan beliau dialogkan nanti itu bisa menjadi pencerahan buat kita semua, terutama di bidang Quran. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران. ربنا نستغفيك ربنا نسترضيك ولا نظن فيك Ya, saya minta mungkin mengenalkan dulu nama serta motonya saja. Semua dari mulai Mas Ihsan. Silakan Mas Ihsan. Nomor HP nggak usah ya? Nggak usah. Nomor HP mah jangan. Nanti takut ada yang nyatet Mas nanti. Kayaknya ada isi pulsa ya. Oke, siap. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ihsan Jamaluddin. Iya. Panggilannya Ihsan. Dari nama abinya juga ada ya? Iya, belakangnya Jamaluddin. Iya, siap. Alhamdulillah. Terus moto Mas? Motonya kan ada dalam Al-Quran yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ganti ujungnya wala tamutunna illa wa antum hafizun. Oke, keren. Luar biasa. Mudah-mudahan semua generasinya nanti menjadi seperti itu. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan Jamaluddin. Nah, teman-teman semua bisa panggil saya Manan. Iya. Ustadz Manan. Manan. Oke. Moto Mas, moto. Motonya khairun nas anfa'uhum linnas. Yes, keren. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua ya Mas ya. Amin. Oke, silakan Ustadz. Mas Ustadz satu lagi. Iya, saya Abdul Hanan Jamaluddin. Ya, saya panggil Hanan. Iya. Kalau motonya, kalau saya punya moto kan buat semangat gitu ya. Iya, betul. Motonya muda sukses kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Keren banget. Sama dengan Alfida, sukses di dunia dan di akhirat masuk surga. Mudah-mudahan nyambung ya Ustadz ya. Ustadz Jamal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Agus Jamaluddin. Semuanya pakai Jamaluddin. Iya, Karena betul. saya Agus Jamaluddin. Kalau moto saya itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Iya. pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Iya, dan ini bukti jalan yang terbaiknya Allah. Oke, luar biasa nih, baru perkenalan aja saya udah ngerasa luar biasa nih, dalam banget ininya. Oke, Mas Ustadz, yang saya ingin lebih diperdalam lagi nih, kenapa ya di luar sana kan, kalau bicara tentang anak milenial ya, Ustadz Jamal ya, kita lebih kepada pilihan-pilihan yang duniawi banget gitu. Tapi ini kenapa dari kecil udah memilih saya jadi hafiz aja gitu. Nah, kira-kira apa tuh alasannya? Saya minta mungkin ke Ustadz Mas siapa tadi nih? Mas Manan, silakan. Mas Manan, kenapa kenapa memilih saya menjadi hafiz saja gitu? Ya kan apa namanya, kita sebagai anak ya sudah pasti nggak bisa ngebalas jasa orang tua Iya, gitu loh. betul. Makanya dengan Al-Quran ini insya Allah mudah-mudahan nanti di surga kita bisa mengangkat derajat orang tua kita. Keren. Artinya bagaimana keinginan hafiz ini karena keinginan untuk membahagiakan orang tua, bukan cuma kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan juga di akhirat. Insya. Oke, mungkin Mas Hana kali ada tambahannya. Kalau keinginan itu pasti karena sudah dibentuk sama orang tua dari kecil gitu ya. Betul. Abah ngalahin begini, Umi ngalahin begini. Jadi ya alhamdulillah jadi kebawa sampai sekarang gitu. Betul. Jadi nggak ada istilahnya dipaksa sama orang tua, kayak misalkan orang tua bilang, "Oh, kamu harus jadi apa sekolahnya." Nggak ada. Abah sama Umi itu sekedar mengarahkan dan mencontohkan gitu. Jadi ya, dari situ kita termotivasi lah. Mas Ihsan merasa dipaksa nggak, Mas? Enggak, alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah kita pernah berunding gitu kan, kita bikin konferensi meja bundar. Wah, keren. Jadi ada konferensi meja bundar di keluarga. Oh, keren banget nih. Saya pengen ikut juga nih saja. Oke, diteruskan Mas. Kita Kira-kira. ngumpul kan, kita sempat mikir bareng. Ya Allah, ibu-ibu kalau ngandung satu anak aja begitu berat perjuangannya, apalagi Umi ngandungi 3 gitu kok. Ngandungi 3, waktunya pasti banyak tersita, tenaga apalagi. Aduh, Belum lagi kalau berantem di dalam Iya, ya. Di dalam ada berantemnya juga, Mas. Ngerasain nggak, Mas? Ya terus. aduh, ngeliat perjuangan, aduh dari kecil kita ada nyusahin orang tua ya, walaupun orang tua emang nggak ngerasa disusahin gitu kan, kita ngerasa begitu, aduh udah jadi beban gitu, tapi kita pengen lah ngebalas enggaknya di akhirat nanti dengan Al-Quran bisa menolong kedua orang tua kita. Wah, luar biasa. Saya jujur ketika menyebut orang tua kasihan ngandung bertiga itu merinding loh Mas barusan. Kalau setiap anak ya Satya udah punya naluri untuk membahagiakan orang tua dengan cara ini luar biasa. Indonesia mungkin maju luar biasa ke depan. Mudah-mudahan ini menginspirasi bukan cuma buat kita nih ada di sini, yang ada di Al-Fida, buat murid-murid Al-Fida, buat anak-anakku semua. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Kebahagiakanlah orang tua kalian semua. Karena dengan ini itu bisa menebus dan itu bisa dirasakan sama Ustadz Jamal ya. Ustadz merasa bahagia nggak Ustadz dengan kondisi yang begini nih? Saya bahagia dari kecil. Wah, artinya pertama lahir aja udah merasakan kebahagiaannya. Saya itu memang menjadi seorang ayah yang dikaruniakan oleh Allah bisa mendidik mereka, itulah kebahagiaan saya. Luar biasa. Dari kecil mereka itu memang selalu ikut dengan saya. Jadi kalau saya ngajar keluar kota saya bawa. Jadi kalau saya ngajar ngisi acara pelatihan di laut saya bawa. Di gunung saya bawa, di hotel saya bawa. Kenapa? Karena saya berpikir ke depan mereka akan seperti ini nanti. Jadi biar mereka itu belajar. Jadi sekarang mereka kemanapun agendanya, ngajarnya, seperti apa bentuknya, mereka sudah dibekali dari awal. Ya sudah tahu, kalau abah ke hotel gini caranya. Kalau pelatihan ke laut seperti ini, kalau ke gunung seperti ini, kalau di masjid seperti ini. Jadi mereka udah melihat sendiri gitu. Jadi kalau saya ngajar begini, ngajar ibu-ibu begini, ya anak remaja begini. Jadi mereka udah nyontek dari awal, udah tahu. Udah punya guidance mereka. Seperti itu. Jadi ketika mereka udah besar, sekarang pun saya tetap Masih mendampingi tetap mendampingi. mereka gitu karena fungsi saya itu kan banyak. Iya. Security oke. Iya betul. Merasa nggak Mas di-security sama Bapak? Iya. Terus Pembantu iya.
Jadi yang pembimbing iya, Iya, betul. guru juga iya. Jadi semuanya orang tua itu multifungsi. Betul. Tapi itulah kemuliaan orang tua di situ. Jangan merasa begini, udah bosan aku dampingin kamu. Jadi security enggak. Jadi jangan sampai seperti itu. Security itu dalam artian ketika mereka tidur kita lihat udah aman dia tidur. Kadang kan kalau tidur suka ada yang baju terbuka lah dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ketika waktunya sholat malam dibangunin. Betul. Ketika subuh dibangunin. Itulah orang tua fungsi seperti itu. Jadi mulianya pahala orang tua itu di situ. Iya. Nggak Bapak pernah Ibu bosan. wali murid Al-Fida, mungkin kita bisa lihat bagaimana peran orang tua luar biasa. Mungkin tadi jadi satpam juga ya Sat ya, kita jadi pembantu juga dan anak-anaknya nyaman. Tadi Sat, ada yang saya ingin perdalam nih dari penjelasan Ustaz. Dan saya tujukan ke Mas Ihsan. Mas Ihsan dalam ngikuti perjalanan spiritualnya orang tua lah, anggap aja seperti itu ya, ke mana dan sebagainya. Yang merasa Mas Ihsan paling nyaman atau paling mendapatkan sesuatu yang berharga sehingga bisa buat hidup, bisa buat jadi acuan. Kira-kira pada saat ikut di mana, Mas? Pernah tuh ke pulau kita nyebrang pakai pompong Bu ya, perahu kecil gitu, Oh gitu. laut gitu perjuangan. Saya mikir ambil pelajaran bahwa abah dakwah tuh nggak milih-milih, nggak mesti harus di hotel aja, nggak, bahkan ke kampung-kampung sekalipun nggak dibayar abah tetap datang gitu. Datang. Nah, Luar biasa ya. Artinya bagaimana nilai dakwah yang lebih utama ya saja itu yang, dan mungkin ini juga yang membedakan dengan yang saya lakukan dengan manajemen yang lain. Luar biasa memang. Itu jadi Allah kayaknya yang balas langsung semuanya. Oke, Seth, itu pertanyaan menurut saya tadi udah diinikan. Nah, saya ingin fokus kepada karakter nih, Mas. Nah, atau sifat atau karakter yang bagaimana nih yang ketika di pesantren, terus ketika gara-gara saya misal rajin sodako atau rajin apa dan sebagainya, wah hafalan saya nyambung banget ya gitu. Kira-kira sifat atau karakter apa yang di diri kita yang nyambung ke connecting nih ke hafalan kita. Mungkin saat Hana dulu kan. Saat Hana. Saya pilih-pilih mana aja dulu yang lebih. Silakan Ustaz Hana. Jadi kalau dibilang karakter itu memang penting ya, Iya, apalagi betul. yang kita hafal kan ini nggak sembarangan kan. Betul. Tapi kalau yang dari dulu kita dididik sama abah, orang tua, sama guru-guru kita, terlebih ketika ngapalin Quran itu biar connect, biar sambung, itu yang nggak kalah penting, bahkan ini wajib dipelajari. Itu adalah betul. apa yang masuk ke dalam tubuh. Makanan. Gitu ya, sampai ke makanan gitu ya. Jangan sampai yang haram, apalagi yang makruh, yang syubhat pun jangan sampai masuk gitu loh. Itu waktu di pesantren juga ngalamin kayak gitu juga ya, Mas? Ya, bahkan di pesantren pun kita ngapalin sambil puasa. Sambil puasa. Jadi sama guru itu benar-benar dijaga makanannya, jangan sampai ada sesuatu yang nggak baik masuk ke dalam tubuh. Saya sempat walaupun sebentar di pesantren ada istilah gosap gitu ya. Apa sih namanya? Gosap. Pakai orang tanpa izin. Nah, itu kan. Mungkin yang kayak gitu juga perlu dihindari kali ya. Artinya jangan sampai sendal orang main pakai baik gitu kan. Sampai ke ciri tuh Ustaz ya. Pada saat di pesantren orang yang suka gosap itu sampai kayak dijiplak di jidatnya itu kan. Boh ini tukang gosap deh gitu. Sampai sendalnya digembok. Nah, Cuma di pesantren adanya tuh. nah betul. Artinya maksud saya sampai hal-hal kayak gitu pun harus dilakukan. Nah, ini kan dari versinya Mas Hana nih. Kalau Mas Ihsan gimana, Mas? Ini nganggur nih. Oh, jangan, Mas Ihsan dulu. Mas Ihsan dulu. Ayo. Iya, Nanti bismillah. dia lebih fokus nanti ke keluarga karena dia udah nikah ya. Iya. Oh, yang udah nikah Ustaz kan? Iya, Mas. Iya, betul. Ustaz Dana. Oke. Ya dulu kita diajarin ketika mau ngapal Quran, kan sekarang banyak orang ketika menghafal Quran fokus ngapal tuh, ngapal betul. aja, ngapal pagi, siang, sore, malam ngapal gitu. Dia lupa bahwa yang punya Al-Quran, yang punya otak kita itu kan Allah gitu. Ketika kita pengen dimudahin menghafalnya, kita datang ke yang punya Al-Quran, yang punya otak kita gitu. Iya, Caranya jangan apa, diiringi dengan tahajud, dengan duha, dengan puasa. Kalau bisa pun pakai sedekah gitu. Biar ada jalan kemudahan. Ibaratnya kalau di kendaraan mah pelumasnya gitu. Biar lancar gitu. Kenapa ya Mas Ihsan ngomong saya merinding 2 kali loh. Horor. Baru sudah horor. Auranya beda. Barusan libatin Allah gitu. Ya udah kalau udah bicara libatin Allah semuanya dibuka. Luar biasa Mas Ihsan. Artinya tadi libatin orang tua, sekarang libatin Allah dan feel-nya dapat banget. Anak-anakku semua
kalau ingin jadi hafiz seperti mereka, libatkan Allah dan orang tua. Karena saya yakin kalian juga akan menjadi seperti mereka. Allah Akbar. Oke, mungkin ke Mas ya yang udah keluarga. Kira-kira Mas, karakter tadi masih bicara karakter. Ini karena sekarang kan ada hubungan dengan keluarga juga kan, ngurus istri, apa udah punya anak juga Mas? Belum. Ya mudah-mudahan ya nanti jadi hafiz lagi. Ya, kira-kira apa karakter yang tadi sifat yang membantu itu? Jadi begini. Dulu Mas Isan, sekarang beliau bagian. Oh iya. Tolong ya Mas ya. Saya fokus pada yang berkeluarga. Jadi setelah yang tadi kemudian yang selanjutnya sabar. Jadi sabar dengan keluarga kita sabar, sama istri sabar, sama siapapun sabar. Maksud dalam menghafal Al-Quran. Jadi walaupun kita udah berkeluarga, jangan namanya kita lupa sama orang tua. Jadi ngerasa nikah nih biar bebas, enggak. Jadi ada satu kisah nih. Ada seorang anak dan seorang bapak sedang bermain layang-layang. Itu lagi musim sekarang layang-layang. Ya. Semakin tinggi layang-layangnya, si anaknya semakin senang nih. Pak, makin tinggi ya layangannya. Gimana kalau kita putus aja nih talinya? Kita putus talinya biar dia lebih terbang lebih tinggi. Terus kata bapak, ya udah, coba aja gitu. Kalau bisa kenapa nggak kita coba? Akhirnya dicoba sama anaknya, diputus tuh layangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Emang benar, layangannya semakin terbang tinggi. Senang anaknya nih. Tapi lama-lama dilihat layangannya makin terombang-ambing di atas, makin turun, anaknya sedih. Kenapa sedih kata bapaknya? Iya, layangannya ternyata nggak semakin jauh, tapi lama-lama juga makin turun. Terus bapaknya bilang, itulah kehidupan. Seorang anak ketika sudah jauh dari orang tua, mereka merasa bebas gitu. Mereka merasa bebas. Tapi lama-kelamaan jauh dari orang tua, mereka jadi tidak punya arah dalam hidup. Jadi fungsinya orang tua bersama orang tua adalah memegang arah hidup kita. Semakin sukses, semakin tinggi, akhirnya kita semakin teratur gitu loh, konsisten. Jadi tidak terlalu mengambil terbawa teman, suasana ataupun hal-hal yang buruk lainnya. Gitu. Kalau saya jadi orang tua sekarang bangga banget jadi Ustaz Jamal, karena selain hafiz ternyata filosof juga gitu. Ini dalam dari Mas Isan, tapi ada satu syarat Mas Isan tadi, Isan, kalau menurut saya. Dia pengen dinikahin juga. Karena tadi pas saya tanya dia kok dia yang jawab gitu loh. Ini udah banyak kan? Oh udah banyak. Yang mau. Oh yang mau aja. Dia tinggal milih. Mudah-mudahan nanti dari Alvida mungkin kali Ustaz. Amin. Oke, itu karakter ya Mas ya. Jadi bagaimana karakter tadi yang mungkin selama ini digembleng tanpa disadari sama Abi, sama uminya di rumah, sehingga menjadi karakter yang Qur'ani dan filosofis. Karena dua karakter itu kan luar biasa, Sat. Jadi kalau orang yang cuma Quran hafal saja juga kadang-kadang kalau nggak ada filosofisnya suka bias juga ya, Sat, mungkin ya. Tapi insya Allah ini ditambahin juga. Nah, saya langsung kembali ke orang tua karena yang udah dapet yang begini nih, Sat Jamal ya. Nah, sekarang saya tanya langsung bagaimana melahirkan anak yang kayak gini loh, Sat, gitu. Pola pendidikan di rumah bagaimana gitu loh. Terus ketika nah ini mungkin yang sebelum ini diperjelas ya, kenapa dengan 3 beda karakter, sifat dan sebagainya tapi bisa satu tujuan jadi hafiz semua. Ini kan unik. Mungkin kalau dihitung unik di Indonesia dicari mungkin cuma keluarganya Haji Jamaluddin saja mungkin bisa jadi. Ada nggak yang hafiz 3 atau hafiz berapa tapi hafiz semua gitu. Nah saya nemuin baru ini nih. Gimana Sat? Bisa sama tujuannya jadi hafiz, terus juga mendidiknya bagaimana? Ini nggak boleh Isan yang jawab ya, karena Anda belum punya hak. Silakan saya. Ada 3 hal yang memang saya lakukan di rumah itu. Yang 3 hal saja. 3 hal. Yang pertama adalah saya bikin jadwal. Jadi mereka itu kenapa sih bisa 3-3-nya? Ya bagaimana tidak 3-3-nya? Karena yang pertama saya bikin jadwal. Iya. Jadwal jumpa dengan dia. Jadwal ngaji bareng sama dia, jadwal main bareng sama dia. Jadi walaupun mereka masing-masing punya karakter, tapi kita punya jadwal. Jadi mereka tujuannya jadi satu. Jadi selalu ada jadwal pada maghrib wajib ngaji bareng. Ngaji bareng. Nanti pada isya ngaji juga. Pada subuh kita kumpul ngaji juga. Jadi selalu ada pertemuan, jadwal pertemuan yang konsisten. Bertemunya bisa ngobrol,
bisa hafalan bareng, ya bisa murojaah, atau bisa dari hati ke hati. Tentang Gimana dia, tuh dari hati ke hati yang ya dia kan suka ngobrol, mungkin lebih terbuka masalah lawan jenis ke uminya gitu ya. Mungkin kalau masa-masa Ngobrol, sekarang nih. iya. Kalau dia udah nggak cerita lagi nih saat kayaknya Sat. Iya, bukan cerita. Yang ini nih paling banyak cerita kayaknya. Mungkin kalau pengen cerita dulu, Nah. memposisikan diri. Diri betul. Seperti itu. Jadi kita sering ngobrol juga, makan bareng, kita masak bareng dan lain sebagainya. Betul, betul. Ya selalu ada jadwal bertemu. Iya, iya. Jadi jadwal bertemu untuk belajar, untuk ngaji dan lain sebagainya. Kan kalau orang tua tidak ada jadwal bertemu dengan anak, itu yang akan memisahkan mereka. Betul, betul. Dekat dengan mereka, tetapi kan sekarang mah dekat di badan tapi jauh di hati. Kalau dulu kan jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang badan dekat berdekatan tapi hati jauh. Oh, Kenapa? Semuanya pegang gadget. iya. Gadget kan begitu. Ya seperti itu. Iya, betul, Kadang kumpul kan yang dipegang gadget. Nah. Gitu. Kadang orang tua menyuruh aja susah. Tapi kalau handphone bunyi aja langsung cepat gerak. Jadi jadwal yang pertama adalah bikin jadwal konsisten bertemu dengan anak, ngaji dan lain sebagainya. Jadwal. Yang kedua adalah sistem. Sistem. Sebagus apapun keluarga, sekolah, kalau nggak ada sistem nggak bisa gerak, nggak bisa jadi. Sekolah yang bagus adalah sekolah yang punya sistem. Betul. Pesantren yang bagus itu adalah pesantren yang punya sistem. Keluarga ya, yang bagus juga keluarga punya punya sistem. sistem juga. Kalau anak kita ingin menjadi hafid Al-Quran, tapi di rumah tidak ada yang mendukungnya, orang tuanya nggak baca Quran, ibunya, bapaknya nggak baca Quran, Betul. atau misalkan bahkan murotal pun tidak ada gitu. Loh. Minimal di rumah itu bikin sistem yang paling mudah adalah murotal 12 jam. Dulu kita setel terus. ya setelah terus. Dulu saya di rumah itu 24 jam murotal terus. Sekarang 12 jam. Jadi sekarang saya putar kalau jam 6 malam saya putar sampai subuh. Kenapa? Supaya mengingat itu bacaan hafalan saya. Jadi teringat gitu. Walaupun anak tertidur, tetapi dia akan merekam gitu. Betul. Merekam tentang Al-Quran. Jadi ada connect gitu. Ada connect dengan ayat-ayat Al-Quran. Harus selalu connect dengan ayat-ayat Al-Quran. Bikin sistem kecil, sistem besar adalah di pondok pesantren. Kita serahkan ke gurunya supaya dididik, kita membiayainya. Tapi sistem di rumah adalah minimal dengan murotal. Tapi tetap jadwal ada, sistemnya ada. Seperti itu. Anak ingin jadi dokter misalnya. Tetapi satupun tidak ada sistem yang menunjang supaya dia ingat bahwa saya ingin jadi seorang dokter. Tidak ada, nggak ada alat ini dan sebagainya. Berarti menjauhkan dia daripada cita-cita dia. Betul. Jadi harus ada sistem, ada alat seperti Betul. itu. Jadi kalau dibilang bahwa ketika mereka mau jadi dokter, maka siapin mainan-mainannya dokteran gitu. Sehingga benar-benar visinya ke situ. Betul. Berarti dijalanin masa dia di keluarga. Itu yang kedua, terus ketiganya. Yang ketiga itu adalah orang tua jadi aktor utama. Jadi kita yang memulai. Kita yang memulai keteladanan lah. Keteladanan, uswah. Bukan idola dalam Quran itu, yang ada adalah uswah. Yang patut jadi idola cuma satu, Allah. Karena idola itu adalah sesuatu yang dipuja. Betul. Nabi Muhammad itu adalah pantasnya bukan idola, tapi uswah hasan. Coba sekarang orang sudah menjadi biasa. Idolamu siapa? Nabi Muhammad. Ya, daripada yang lain lah, mending Nabi. Iya. Tapi kalau dari segi definisi, idola itu adalah sesuatu yang dipuja. Berarti siapa yang puja? Allah. Berarti harusnya begitu. Cuma karena menjadi satu tren kebiasaan daripada yang lain, jadi tasyabuh, mendingan idolamu siapa? Nabi Muhammad. Tasyabuh biqaumin fahuwa minhum, kan begitu. Tasyabuh kan menyerupai gitu ya. Jadi orang tua yang harus memberikan contoh, dia baca Quran duluan, dia ngapal duluan gitu. Jadi kalau saya ngajak anak ya saya ngaji duluan. Betul. Sebelum menghafal ya saya menghafal duluan. Iya, begitu. Jadi tidak ada istilah saya kan orang tua sibuk dan sebagainya. Jadi jangan pernah bilang sibuk untuk bertemu belajar dengan anak. Tidak ada istilah sibuk. Siti Hawa lebih sibuk daripada kita. Anaknya dua gitu kan. Sibuk. Jadi kalau kita beralasan sibuk, nanti oleh Allah dipanggil, Siti Hawa sini. Kamu sibuk, super sibuk. Jadi nggak ada alasan siapa di dunia yang sibuk lebih sibuk daripada Siti Hawa. Kenapa? Semua yang di dunia adalah anaknya Siti Hawa. Semua yang ada di dunia seperti itu. anak dia. Jadi saya pun dalam di rumah
saya bagian agamanya, istri bagian umumnya. Jadi mereka itu hampir nggak pernah belajar keluar. Kita bagi peran dengan orang tua, sebagian fikih, bahasa Arab dan lain sebagainya. Istri bagian bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tiap hari kita bikin soal. Ada printer, ada laptop, kita print, nih isi. Ketika ujian dia tuh nggak bingung lagi. Orang ujian sibuk, mereka main. Seringnya begitu. Anda punya orang tua. Ya, jadi ya alhamdulillah mereka tuh ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2 seperti itu. Ini saya ingin memperdalam di sistem nih saat di antara bertiga nih yang sering melanggar sistem siapa? Harus jujur nih saat. Artinya bikin aturan nih bahwa malam harus ini dan sebagainya. Di antara bertiga nih, kira-kira apa termasuk keren semua, alhamdulillah gimana? Jangan gitu loh Mas Isan. Enggak. Tidak so Bukan sering kali ya Satya, bukan, tapi yang suka bahasanya. Kalau sering mungkin sering kan gini, tapi ini suka yang pernah. Tukang kompor paling. Nah, tukang kompor. Ya, Itu mungkin sebenarnya kalau mereka itu satu bicara, yang dua ngikut. oh gitu. Siapa aja yang bicara satu, yang dua pasti Oh ngikut. gitu Gitu ya. ya. Harusnya misalkan belajar main bola yuk. Nah, satu ngomong main bola, dua ikut. Ikut semua. Lewat Itu karena apa? darahnya ngalirnya sama kali ya. Seperti itu. Jadi Gitu. lewat pagar. Nah, yang memulai seringnya siapa tuh? Jangan sampai Isan jawabannya. Ganti-gantian. Ganti-gantian seperti itu. Kita pun banyak suka dukanya dan lain sebagainya. Kalau melanggar tuh dimanapun pasti ada pelanggaran. Tapi kita ini, saya sebagai orang tua emang agak keras, disiplin, tegas dan keras. Emang mendidik anak itu jangan lembek, harus keras. Yang nggak boleh tuh kejam. Iya. Jangan kejam mendidik anak. Tapi kalau keras boleh. Bukan berarti keras dipukulin, bukan. Keras tuh pokoknya jamaah titik gitu. Betul. Pokoknya ngaji titik. Itu kan keras tuh omongan. Ngaji titik sudah. Gitu. Jadi keras itu harus tegas, tapi keras dengan tegas, tapi tidak dengan kekejaman. Iya, Seperti itu. nyambung nih San. Nah, saya fokus ke Mas lagi nih Mas. Tadi Mas Manan. Oh iya, Mas Manan saya ingat. Mas Manan. Kan pendidikan orang tua udah settle banget nih di rumah. Nah, ketika di sekolah kamu menemukan korelasinya nggak? Artinya, oh jadi nyambung nih ketika saya udah di sekolah, di pesantren dengan pendidikan orang tua, kita nggak melanjutkan. Tapi ketika ketemu, oh kok beda? Nah, kira-kira kamu ngadepinnya bagaimana? Silakan Mas Manan. Karena Mas Manan filosofis orang. Silakan. Alhamdulillah karena di rumah didiknya orang tua seperti itu, jadi ketika masuk sekolah, masuk pesantren, jadi kita nggak kaget. Jadi Nggak kaget, seperti kan? tinggal menjalankan aja gitu. Betul. Jadi kalau kita ngeliat teman-teman kita yang baru pertama masuk sekolah Islam atau masuk pesantren kan kasihan gitu, kayak kaget, lingkungannya baru tahu seperti itu. Kita alhamdulillah bersyukur punya orang tua seperti ini, jadi tinggal menjalankan aja. Iya, Jadi betul. ketika di pesantren harus bangun jam sekian, menghafal jam sekian, jadi alhamdulillah nggak kaget. Jadi kalau bahasa meminta, orang yang di luar sana bisa jadi meminta pengen begini dapat orang tua gitu ya. Ketika masuk pesantren nggak capek. Mas Hana, Mas Ustadz Hana, tambahin. Kira-kira nemuin nggak ada hal yang berbeda? Terus bagaimana ketika kita berbeda dengan di rumah kok kita protes pesantren atau gimana? Kalau berbeda, alhamdulillah selama ini semuanya yang kita rasa sejalan. Karena benar-benar kan background abah juga pesantren, Betul, gitu kan, betul. dakwah. Jadi begitu kita masuk ke sekolah Islam, pesantren, kita justru merasa, oh ini yang biasa dibahas di rumah nih, gitu. Jadi alhamdulillah jangan begitu kita mudah, gitu Betul, kan. betul. Jadi ketika teman minta tolong ini gimana, bagaimana, kita alhamdulillah bisa bantuin lah. Betul. Nah, kalau ini jawabannya satu-satu nih, Mas. Mas Isan jangan biasa. Kalau satu-satu nih jawabannya. Dari SD, SMP, SMA, target-targetnya itu bagaimana? Gitu loh. Artinya, oh saya SD target berapa juz nih, gitu loh. SMP target berapa juz, dan faktanya bagaimana? Gitu. Coba mulai dari Mas Iksan. Kalau dulu kita menghafal alhamdulillah dari sejak sebelum sekolah, dari umur kecil lah. Umur kecil pasti 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun kita sudah diajarin surat-surat pendek, juz amal lah ya. Itu sampai di mana tuh, surat apa Mas? Waktu kecil itu ingat nggak Mas?
Anaba. Ya Anaba. Udah, Jadi udah pas biasa, TK udah alhamdulillah udah jus sama udah lumayan lah ya alhamdulillah. Oke. Terus waktu SD SD-nya bukan SD tahfidz gitu, umum. Walaupun sekolah Islam cuman tahfidznya belum begitu ditekankan, jadi SD alhamdulillah dapat 1 juz, cuman tuh ngulang aja. Tapi di luar sekolah kita dapat 2 juz. Jadi SD nargetnya 1 juz, kita dapatnya 3 juz alhamdulillah. Ditambah karena di rumah di Iya. evaluasi juga Kan kan. di rumah juga buka tempat ngaji gitu. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Jamal mendampingi juga bukan cuma buat orang lain tapi buat anak juga kan di Iya, situ kan. alhamdulillah. Oke, terus SMP-nya? Kalau SMP Maksudnya SD itu udah berapa juz waktu itu? SD 3. 3. Oke, terus SMP? SMA kan kita kan homeschooling gitu. SMP SMA homeschooling. Jadi abah semua langsung yang nyetor dan Di sebagainya. gitu. pesantren cuman kita ngambil di pesantren yang homeschooling Oh gitu. gitu, di Ikut- pesantren. Oke, terus Jadi alhamdulillah selesai di waktu SMP. Oke, keren. Selesai udah di usia SMP, udah habis Quran, luar biasa. Terus sama kayak gitu, target kita tadi sama juga. Iya sama. Jadi Bahkan dalam Atau ketika lebih, Ustaz, menghafal kita saling berlomba-lomba gitu. oh gitu, Oh, ini udah dapat selembar 2 lembar ini. berkompetisi lah. Kompetisi. Dan biasanya yang paling menang duluan siapa? Ustadznya. Ustadz ya? Batuk aja. Oh, batuk. Enggak, karena yang nikah dia bulian Ustadz ya. Urutan, Oh, alhamdulillah. urutan Jadi gitu ya. Di sini ke situ. Ini Oh, gitu. yang selesai hatam duluan ya sesuai dengan urutan lahir. Sesuai dengan urutan 1, lahir. 2, 3. Tapi kita saling menyemangati ketika menghafal. Betul. Ini paling bungsu ya. Oh, tapi paling bungsu tapi kayaknya mau disalib nih untuk nikahnya. Bener kata Ustadz tadi. Siapa yang diem ternyata yang duluan ya Ustadz. Oke. Mas Ustadz Anan, sama juga targetnya sama juga ya. Cuma duluan mungkin tadi ya. Iya, alhamdulillah karena saat itu entah kenapa dalam diri Hanan tuh ngerasa bahwa saya ini abang gitu kan, yang duluan gitu, bukan yang paling tua, yang duluan maksudnya. Kalau paling tua tuh kan nggak enak maksudnya. Betul. Kan ada tahunannya tuh kalau yang paling tua kan. Kalau ini yang duluan doang kan. Iya, yang maksudnya duluan lahir gitu kan. Betul. Ini filosofi semua ternyata. Jadi saya ngasih kayak harus ngasih semangat lah buat adik-adik gitu kan. Betul. Ya alhamdulillah, jadi ketika misalkan kan dulu di pondok tuh setiap habis 5 juz dapat reward apa dari pembimbing kan. Jadi setiap saya dapat apa gitu saya pamerin gitu kan. Betul, Ini udah dapat ini nih gitu. Iya. Jadi kan mereka juga semangat gitu. PMJ kalau segi target sih memang kita udah nyusun bertiga bareng. Oh gitu. Jadi udah abang aja dah yang duluan gitu kan, bisa atau manggilnya Mas atau apa kalau ke kakak? Nama aja. Nama aja gitu. Gak sopan ya. Enggak juga sih emang. Enggak, maksud saya abang aja atau jadi emang udah kesepakatan gitu targetnya. Iya, kalau target kita target misalkan selesai setahun nih, gitu kan. Alhamdulillah dalam Allah kasih kemudahan 9 bulan gitu kan. Cuman kalau siapa kamu yang duluan hatam nggak ada, itu ngalir aja. Nah ini selain nih Mas, satu-satu lagi nih Mas Manan dulu ya. Selain menghafal, mungkin ada kompetensi lain yang menjadi hobi tapi jadi kompetensi juga Mas, selain hafiz Quran. Karena ini perlu juga di teman-teman ketahui bahwa ketika fokus biasanya kita gampang katanya untuk ngikutin kompetensi yang lain. Nah maksud saya coba Mas Manan, kompetensi yang selain dari menghafal Quran ada lagi nggak yang didalami atau dihobiin? Ada Olahraga ya, kayak bela diri, main bola. Tapi kalau ditanya emang rata-rata sama Ustaz. sama bertiga. begitu juga. Jadi saya nggak perlu nanya semuanya gitu kan, udah cukup satu aja Mas Manan aja. Jadi main bola gitu kan. Iya, main bola. Cuman ini ada kelebihannya. Apa tuh? Hobinya ada lagi. Apa tuh dia? Makan. Oh, makan. Dia paling subur ya. Oh ini IT. Sama IT juga. Cuman yang beliau lebih ke IT-nya gitu. Ada Jadi ada kecenderungan lebih Iya. dibandingkan ini yang suka dalam tanda kutip tadi makan gitu ya. Oke, Ini alhamdulillah setelah menghafal Quran kita Allah kasih kemudahan bisa nulis buku. begitu ada Iya. yang udah ditulis kan? Alhamdulillah udah ada buku yang terbit 1 alhamdulillah. Apa tuh judulnya Mas? Judulnya Lakukan.
Wes, keren. lakukan. Alhamdulillah Lakukan. terbit 2015 ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Oh, kalau di bawah keren tuh Mas kita Iya, bahas. benar. Coba kira-kira substansi buku itu Mas Ihsan apa tuh yang dimaksud dari buku itu? Lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan itu yang kita hasilkan. Jadi apapun yang kita lakukan di waktu muda, baik buruknya nanti akan ngefek nanti di waktu tua nanti. Gitu. Apa yang kita lakukan sekarang ngefek di waktu yang akan datang nanti. Iya. Kalau lagi ngomong dapat banget tuh orasinya gitu kan. Nah, ini ke teknis langsung ngapal nih Mas. Kira-kira ada ragam metode nggak yang kita menghafal biar kena nih? Karena kan kadang-kadang kan ada hubungan juga dengan karakter orang juga ya Sad ya. Misal karakter begini nih metodenya begini gitu. Metodenya cocok-cocokan. Nah, kira-kira kan ini pasti beda-beda nih dari 3. Makanya satu-satu harus jawab. Dari mulai Mas Ustadz Hana dulu. Kira-kira metode yang paling enak, yang paling tepat banget ketika menghafal itu yang bagaimana Mas Ustadz? Jadi kan kalau menghafal tuh dari semua metode kan intinya pengulangan. Pengulangan, betul. Nah, metode ini, metode apa gitu. Bahkan kita dulu pernah pakai metode by audio gitu. Jadi kita begitu menghafal udah pakai headphone aja, maksudnya nggak berucap, Betul. cukup dengan headphone. Jadi kayak saat itu diajarkan bagaimana orang-orang yang mohon maaf yang Allah kasih kelebihan tidak bisa melihat gitu ya, mereka tetap semangat ngapal Quran. Jadi kita ngerasa mereka metodenya seperti ini gitu. Betul. Nah, jadi gitu kita sudah mencoba semua metode, kita ngambil kesimpulan yang memang yang paling nyaman yang metode menghafal itu ya diulang-ulang. Gitu. Makanya guru kita kan bilang kalau ngapal Qurannya jangan dihafal. Kita juga bingung kan, Apa tuh maksudnya gitu ya? kalau pengen hafal Quran jangan dihafal gitu kan. Terus diapain Ustaz? Ya dibaca ulang-ulang. Kan kadang terus ulang. kadang kita kalau di Indonesia nih orang kebanyakan ngapal tuh kayak misalkan baca surah Yasin nih kan. Betul. Yasin kan, terus ditutup Yasin, gitu. Yasin. Udah merasa cukup itu kan, buka wal Qur'anil Hakim, itu kan dibaca wal Qur'anil Hakim. Begitu mulai ayat ketiga tadi yang pertama kedua apa ya? Jadi lupa gitu Jadi kan. ini dibaca aja terus. Jadi dibaca. berkali-kali. Gitu. Jadi kita ambil hikmahnya ternyata dengan metode gitu yang bekerja, mata bekerja, telinga bekerja, mulut bekerja. Iya, berarti masuk semuanya ya. Iya. Jadi cepat hafal dan cepat nyangkut juga dan nggak hilang-hilang juga. Oke, Ustadz Manan, kira-kira gimana? Bisa jadi kan metodenya beda kan pasti kan? Sama ya. Iya, bisa juga. Enggak. Pokoknya harus ada yang beda. Kalau di ketika menghafal Kebiasaan. sama cuman ketika kebiasaan ya saya ada kebiasaan ketika menghafal tuh menghafal ujung-ujung ayatnya dulu gitu. Ujung-ujung ayatnya. Jadi ketika lupa tuh bisa tahu ujungnya ini, jadi bisa disambungin. Juga sama diulang 20, 40, 60. Kadang 20 belum masuk, 40, ulangi sampai 60 gitu. Nah, Ustaz, 60 kali dulu apa enggak kebanyakan? Enggak. Justru beliau punya teman ngajar di Mesir, satu ayat diulang 400 kali. Sebelum 400 nggak boleh dilanjutin. Kenapa begitu? Karena semakin banyak kita diulang akan makin kuat hafalannya. Dan ketika menghafal nih bukan hanya sekedar mengcopy paste isi Al-Qur'an ke otak kita, enggak. Tapi bagaimana kita berlama-lama bersama Allah di situ. Keren, lama-lama bersama Allah gitu ya. Jadi ketika kita nggak hafal-hafal, sabar aja, emang belum hafal begitu. Sabar aja. Intinya kita senang bersama Allah di situ. Oke, keren. Mas Ihsan. Ya. Dulu pernah yang ngerasain namanya sulit menghafal, walaupun kita katakan menghafal Quran itu mudah gitu ya. Betul. Kan takutnya kita ngomong sulit jadi doa gitu ya. Nah, betul. Menghafal susah terus kita bilang menghafal Quran itu mudah. Cuman ada kalanya kita merasakan sulit. Di saat sulit lah itu kesabaran kita diuji. Lagi gampang sabar, lagi sulit harus sabar. Terkadang orang kan kalau lagi gampang kan lagi cepat masuk, Betul. itu Semangat banget jadi gitu. diulangi cuma sedikit, jadi sampai udah berapa ayat yang pertama lupa gitu. Jadi setan tuh nggodanya nggak cuma untuk malas ngapal, ketika lagi mudah masuk hafalan, setan tuh udah cepat lanjut ke ayat selanjutnya, nggak usah diulang banyak-banyak gitu. Setan nggodanya di saat kita sedang hafalan lancar juga. Jadi sebenarnya tadinya supaya bertanya dua nih, satu lagi adalah bagaimana cara supaya awet hafalannya, tapi udah dijawab sekalian barusan. Jadi nggak perlu kita inikan lagi, langsung ke Ustadz ya. Ini kalau hubungannya dengan begini, pernah nggak saat dulu nih, kan sekarang hasilnya udah luar biasa begini kan, pernah nggak dalam atau doa apa gitu yang dipanjatkan ketika mereka mau lahir atau mau
bagaimana dan sebagainya di awal gitu. Karena menurut saya ini sebuah keistimewaan yang unik gitu. Karena yang saya pahami dua-duanya dapat, filosofisnya dapat, terus Qur'annya juga dapat. Itu saya dapat banget dari adik-adik saya ini. Jadi kira-kira doa apa tuh saat waktu awal mereka sebelum lahir sehingga ada dapat dua-duanya gitu loh. Yang pertama adalah ada doa Rabbi habli minas sholihin. Nah, itu udah ya sering kita Itu ini ya. sering. Setiap sholat itu dibaca 40 kali selama 40 hari. Itu yang 40 pertama. kali selama 40 Yang hari. pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya ngajar, saya niatkan ngajarin anak sendiri. Ketika saya ngajarin anak orang, ketika saya ngajarin anak orang, saya niatkan ngajarin anak sendiri. Biasa. Itu yang paling penting itu. Karena itu akan ada keterikatan hati kita dengan anak. Jadi ngajar anak orang lain, saya ngajar anak orang lain pun udah ribuan ya. Setiap itu juga saya niatin untuk ngajarin anak saya sendiri. Betul. Ya. Alhamdulillah 9 bulan mereka selesai 30 juz. Betul. Ya, kalau saya 9 tahun mereka 9 bulan. Kalau dulu kan menghafal Quran itu biasa ya. Kalau sekarang itu kayaknya orang menghafal itu gaya banget gitu. Hafidz Quran kayaknya. Tapi kalau orang dulu tuh hafal Quran biasa aja gitu. Nggak ada yang istimewa, nggak ada. Kalau sekarang kan istimewa, kesannya istimewa. Kan orang dulu tuh menghafalnya biasa. Betul. Dan mereka nggak mau dikatakan hafidz Quran, enggak. Zaman dulu mah enggak biasa, padahal menghafal tiap hari. Bahkan lebih parah saya menghafal dulu. Saya itu menghafal Quran paling susah. Dulu gitu. Satu ayat itu diulangi 60 kali. Kalau menghafal jungkir dari ujung masjid ke ujung masjid kalau saya dulu. Betul. Jadi perjuangannya berat. Jadi lu menghafal pun terpaksa. Kalau saya dulu menghafal terpaksa. Kenapa? Kalau nggak hafal harus jungkir dari ujung masjid ke ujung masjid. Jungkir ujung masjid. Itu Kali ini ke mereka nggak ada kan? Beda. Kirain sama. Dulu ukuran masjid itu kan dulu kan 30 kali 40 gitu kan. Jadi jungkir. Dulu saya menghafal terpaksa. Tapi karena keterpaksaan itu nempel gitu. Walaupun banyak yang lupa, tapi sedikit-sedikit dihafalin lagi seperti itu. Jadi itu modal untuk anak kan begitu. Nah, saya ingin mempertajam ini nih, Ustaz Jamal ya. Tadi ada kalimat yang tajam, keras tapi tidak kejam. Kerasnya sebatas mana nih buat anak-anak kita nih? Merasakan nggak kekerasannya? Apa bukan keras malah tapi tegas gitu ya, bisa jadi ya. Nah, kira-kira gimana nih supaya kita juga meniru, ada titik-titik, karena yang saya pahami kebanyakan orang tua sangat toleran ke anaknya, kesannya anak mau melakukan apapun biarin sehingga target-targetnya nggak sampai. Nah, saya ingin ngajak wali murid bagaimana kita untuk fokus di Quran, anak-anak kita biar keras dalam pengertian tanda kutip ya saja, tegas gitu loh. Kira-kira gimana tuh Ustaz di keluarga itu? Sebenarnya dikatakan keras itu supaya dia paham dengan kata-kata kita. Keras bukan dengan teriakan. Jadi tidak identik. Intinya adalah tegas. Jadi kasus harus sekarang. Keras nggak? Keras itu. Cuma tidak sambil mukul. Nah, jadi keras itu adalah dengan gerakan tangan kita, dengan tepukan tangan kita, dengan sekarang jamaah. Nah gitu. Tapi setelah muka agak suram nih, tapi setelah itu mantap. Memang seperti itu. Didikan saya lebih keras lagi. Betul. Kalau saya dulu kan di pondok pesantren, kalau nggak bisa tuh habis nih. Betul. Pakai rotan itu sampai rotannya patah gitu, saking seringnya. Bukan karena bandel, karena hafalnya susah. Betul. Gitu ya. Jadi keras di sini maksudnya bukan dipukul keras, bukan dibentak-bentak tiap hari keras, enggak juga. Tapi kalau dia lalai sholat, angkat kaki, hanger, gitu. Kita berkata situ hanger gitu, angkat kaki, plak, mungkin itu keras ya. Tetapi itu mendidik bahwa kalau untuk masalah sholat dinanti-nantikan, ditinggalkan saya lebih keras. Kan itu aturannya adalah dari Allah. Mungkin kalau hal-hal yang lain enggak. Tapi kalau untuk sholat ditinggalkan, saya keras, bukan tegas lagi. Cuma nggak kejam, disiksa enggak. Artinya kejam. Nah, ke Mas Ihsan nih. Berarti bisa ngelihat Bapak ya di saat Bapak udah bagaimana nih? Wah, saya harus begini nih. Bapak udah bagaimana?
Kalau bapak udah begini, bagaimana mas? Begitu. Begitu. Kan ini ada hubungannya dengan Mas Ihsan kan, gimana menyikapi bapak kalau udah begini, oh berarti bapak udah marah nih. Saya harus begini nih gitu loh. Coba. Ya ada kalanya sama orang tua kan bercanda gitu. Betul. Orang tua lagi misalnya tegas gitu, kita nurut gitu, manut betul. gitu. Ya namanya kita dulu anak-anak ya, sampai sekarang pun kita masih sering diingatkan gitu sama orang tua. Tapi bukan anak-anak loh di garis bawah itu. Anak udah gede. Udah gede. Terus? Ya ketika orang tua lagi tegas, kita posisikan, oh ya, sami'na wa ata'na gitu. Kita ngikutin. Ngikutin. Keren banget. Tapi insya Allah selagi perintah orang tua nggak melanggar syariat, ikutin ya. Dan memang nggak mungkin. Nggak lah mungkin. Pasti karena Nggak ada orang tua yang nyuruh, nah tinggalin sholat, nggak ada. nggak ada. Pasti yang diperintahkan yang baik-baik. Iya. insya Allah. Dan artinya udah bisa bedain kan di saat mana saya harus, ketika bapak udah begini banget nih saya harus buru-buru, udah bisa bedain itu kan. Iya. Atau kalau masih bapak kayaknya cuma begitu doang, walaupun bapak sebenarnya udah nguji ente nih sebenarnya, ini bocah taat nggak nih sama gua, bisa jadi gitu kan. Tapi udah bisa lihat kan karakter bapak ketika wajahnya bagaimana dan sebagainya, udah paham itu ya. Dan itu mungkin yang membuat berhasil begini ya saja, karena memang udah bisa cukup dengan ini, mungkin tingkat tertinggi dari keras, mungkin tegasnya itu udah tinggi banget begini. Nah kalau anak kita di luar mah bisa jadi saat udah sampai diapain juga tetap aja lari-larian, boro-boro ngikutin kan gitu. Tapi memang tadi yang saya sepakat banget dengan Ustaz tadi, keteladanan. Jadi kalau udah orang keteladanan nggak bakal niru. Jadi marahnya dia karena niru orang tuanya kan, bisa jadi kan. Terus tidak taatnya dia juga karena niru juga kan gitu. Oke, kayaknya seneng banget saya jujur ngobrol dengan para hafiz begini. Mudah-mudahan saya ketular ya Ustaz ya. Minimal anak-anak saya maksimal semua. Jangan ketular, harus lebih. Lebih gitu. Oh, amin, doa Ustaz loh ini. Mudah-mudahan. Mungkin saya sedikit tambah. Iya. Jadi untuk orang tua, setiap rumah tangga itu punya cara masing-masing. Punya cara Jadi masing-masing. tidak bisa disamakan. Keluarga itu caranya begini, tiru itu belum tentu sama. Betul. Jadi kita tahu keluarga kita sendiri, Betul. mana yang lebih bagus metode yang Metode saya dan sebagainya. terapkan untuk anak saya. Iya, betul. Jadi harus banyak sumber. Gitu. Kadang ada orang yang otoriter, ada yang otoritatif dan lain sebagainya. Betul. Itu kadang ada orang tua yang harus otoriter. Dalam tanda kutip ya, ada suatu hal yang orang tua harus otoriter. Betul. Ada. Iya. Jadi tidak semuanya terserah kamu aja, Betul. enggak juga. Jadi kondisional. Betul. Jadi harus punya sikap. Betul. Seperti Intinya itu. adalah bagaimana ketegasan. Saya sih sepakat dengan tadi yang Ustaz bilang 3 tuh. Yang sistem, keteladanan, satu lagi apa Ustaz tadi? Jadwal. Jadwal. Nah, artinya konsisten ya, istiqomahnya itu. Jadi kalau menurut saya ini pemahaman universal, Ustaz. Pemahaman yang harus ada di sebuah keluarga. Iya. Karena ibarat yang Ustaz sebutkan itu ada undang-undangnya, terus ada aturannya, terus sama ada keteladanannya. Jadi kalau udah ada 3 ini, dimanapun saya yakin gitu. Dan adik-adik semua, adik-adik Ustadz atau mas-mas Ustadz ini merasakan manfaat bagaimana keluarga yang punya sistem, beda dengan yang tidak punya sistem. Oke, teman-teman wali murid, anak-anakku semua SD, SMP, SMA, SMK, TK ya, kita bisa belajar banyak dengan kakak-kakak kita nih. Gitu luar biasa, mereka dengan punya ketangguhan pribadi dan juga punya kemauan keras untuk menjadi seorang hafiz. Dan ini juga mudah-mudahan menular ke kita ya Ustaz ya. Banyak yang bisa kita dapatkan sehingga benar-benar punya manfaat yang luar biasa buat kita. Wajar kalau saya minta di terakhir pertemuan kita untuk baca Quran. Mas Ihsan rela, Mas Yaman, Ridho, silakan diatur bersama-sama dan kita dengerin. Terakhirnya apa? Oh boleh, Abah boleh. Abah Sodaqallahul silakan diatur. Ya dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء
قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. Insya Allah luar biasa, merinding dengarnya Ustaz. Oke, alhamdulillah sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia. Hari ini benar-benar mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dan kita dibahagiakan juga sama Allah. Karena kita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya jujur beberapa kali merinding nih. Udah part 3 ya Ustaz saya. Udah kalau ini keempat. Jadi saya merasakan dialog ini luar biasa. Dan mudah-mudahan ini mampu menginspirasi kepada wali murid Al-Fida tentunya, kepada anak muridnya, dan kepada keseluruhan seluruh bangsa Indonesia tentunya. Ini bisa menginspirasi. Karena saya yakin bahwa apa yang tadi kita diskusikan adalah semacam pencerahan semuanya buat anak-anak yang ingin punya mimpi menjadi hafiz. Saya minta saudaraku semua sekarang kita yel-yel lagi ya di penutup kita. Masih ingat kan? Ya. Sebelum kita tutup, kita
Cerdas cendikia bersama Alfida Fikir Zikir tadi ya, kayak gitu ya. Oke. Cerdas cendikia bersama Alfida Fikir Zikir Bismillah Allahu Akbar. Ya, sekali lagi biar kompak ya. Sekali lagi, cerdas cendikia bersama Alfida Fikir Zikir Bismillah Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Kita ucapkan bersama. Kita ucap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.